kita berada di meja untuk menggambar desain. Bagaimana ya, yang saya sampaikan adalah menggambar desain secara manual. Jadi yang perlu kita lakukan, kita siapkan adalah kertas, roti, sama pensil, sama penghapus, ya kan. Nah, kita desain sekeinginan kita ya, bebas. Yang namanya gambar itu bebas aja, ya. Mau gambar apa? Kalau salah masih bisa dihapus, ya. Bebas aja. Desainnya apa, ya. Satu penuh, ya. Satu gambar ini penuh. Karena kita mau bikin kain yang panjang. Biasanya kain itu ukurannya 105 sampai 115. Panjangnya itu minimal 2 meter. Ya kita pakai satu kertas ini nanti untuk diulang-ulang, repeat gitu ya. Nah, sudah selesai ini kita pakai spidol. Jadi kita beli ya. Pakai spidol ya. Jadi kalau jadi sudah akan kelihatan gitu Mbak Retno ya. Jadi akan kelihatan gambarnya seperti apa yang sudah kita pensil. Ini tadi yang gigi belalang ya? Nah, bukan mungkin gigi. Ya. Ini kok pagar, ini sorry. Namanya langkan ya. Langkan ya. Nih kayak di kain Nah, ini kebetulan ada beliaunya menggunakan contoh batik ya, jadi model ini. Nah, iya dong. Pakai produk sendiri. Ini langkan ya. Langkan itu adalah kalau kita ini pagar rumah ya. Pagar rumah Betawi. Itu kalau misalnya ada di jembatan busway apa mesti ada kayak gini. Biasanya di pagar-pagar kantor-kantor pemerintahan Pemda, mesti kantor kelurahan, kecamatan, kadang-kadang pagarnya kayak gini juga ya. Nah, ini aku abadikan di dalam batik saya ya. Jadi setelah udah di spidol gini ya, pakai spidol biasa. Nah, biar lebih ini sebagai ya, lebih kelihatan, lebih jelas. Nah. Karena untuk proses selanjutnya kita akan menjiplak ya dari yang sudah ini. Jadi ini bisa jadi master kita nih, bisa nanti kita simpan lagi untuk membuat kain berikutnya. Jadi setiap kain, nah, setiap kita mau membuat batik ini kainnya ya, ini ukurannya ya minimal 2 meter ya, minimal. Tapi biasanya kita 2,3 sampai 2,5 meter. Ya, karena untuk batik itu kalau jahit harus pas, nggak boleh misalnya ini kesalahan ini ya, ini kayak gini nggak boleh gitu. Harusnya ini nyambung. Nah, ini kesalahannya contohnya. Nah, makanya diperlukan kain yang lebih panjang. Ini sama kayak 2,3 meter. Nah, untuk jenis bahannya semua saya pakai semua katun. Bisa dipakai ya. Katun, semuanya katun. Ya, katun. Kalau ini nggak bisa ya, kita pakai katun. Mungkin yang semi sutra atau sutra? Ini semi sutra. Ya berarti bisa ya, katun semi sutra. Semi sutra. Iya, oke. Jadi yang pengen lebih ini bisa pakai semi sutranya. Sudah, ini kita teblat ya. Nah, ini taruh di meja. Bentar ini saya. Nah, ini. Nah, biar enak kita di meja gede gini. Jadi nah, ujungnya biasanya kita pakai ini ya, jarum pentul apa biar nggak bergerak-gerak di sini. Nah, mulailah kita akan ini ya. Nah, gini ya. Akan menjiplak. Nah, ini kan kelihatan kan karena tadi udah ada spidolnya. Jadi khusus ya, hal yang ini boleh dijiplak. Iya, tapi kalau pelajaran ya dihalalkan menjiplak. Nggak boleh plagiat. Ya, kita orisinal bikin sendiri. Terus sudah selesai ya, kita udah membuat kain. Selanjutnya siap membatikan. Kita kan udah siap ya. Nah, ini kalau udah dibatik kayak gini nanti jadinya. Gambar tadi kita pakein cantingnya nih. Ini malam ya, ini malam pakai malam, ini canting. Kemudian kita ini ya dibatik ini. Nah, ini sudah dibatik semua ya. Ini gini. Terus sampai habis, ini semua sudah habis dicanting ya, tinggal nanti kita kasih warna. Jadi untuk membatik itu perlu mencanting ini latihan dulu, jangan langsung segede ini ya. Jangan langsung segede ini karena
untuk menentukan seberapa panas itu perlu latihan. Kita yang tahu feeling kita berjalan ya. Ini malamnya udah cukup panas. Ini kedinginan karena harus ini di belakangnya itu harus ngebat. Karena ini adalah pembatas warna ya. Ini harus tembus. Jangan sampai nggak tembus. Kalau nggak tembus, warnanya akan melebar kemana-mana. Ya, itu ada tekniknya sendiri nanti kita. Ya, begitulah akhirnya nanti baru kita kasih warna. Ya. Kita kembali ke Oke, kita kembali ke meja. Nih, cakep nih. Malah nggak bisa di sini karena itu udah perlu tempat khusus karena perlu kembali lagi kita ke ya ini ya ruang pamer kecil lah kalau dibilang. Oke, tadi kita sudah melihat proses desain, kemudian lihat proses pemindahan dari desain ke kain, kemudian juga proses sedikit cara membatik ya, yang ternyata harus punya keahlian khusus, sama juga harus tahu kekentalan sebuah malam yang cair. Jadi kita nggak bisa sembarangan nih. Nah harus berlatih, kita mengamati, mengobservasi ya, menandain apa, mencirikan malam yang pas buat membatik. Ya sebenarnya gampang, cuman perlu latihan. Jadi sekali lagi nggak ada kata susah gampang, cuma perlu kita berjuang. Oke, kita sambung ke berikutnya ya. Tadi kan udah di ini biar cantik-cantik, berarti harus diwarnai. Bagaimana untuk pewarnaannya? Ya untuk pewarnaannya kita pakai ada dua ya, ada pewarna alam dan sintetis. Itu bisa dibeli di pewarna sintetis itu memang sudah bisa dibeli di toko-toko ya, kayak Remasol gitu ya. Kemudian untuk warna alam itu sebenarnya kayak kunyit, terus daun jati, terus apa lagi ya, akar yang untuk itu secang apa ya? Ya. Pohon secang, batang secang ya, kayu secang itu. Gambir itu bisa dipakai untuk pewarna alam. Jadi sebenarnya keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau yang sintetis itu warnanya lebih awet, tapi dia memang mencemari lingkungan. Tapi kalau misalnya pewarna alam, dia itu warnanya cenderung kurang kuat ya, bagus hanya beberapa saat dan sangat-sangat riskan terhadap sinar matahari, gampang pudar ya, gampang pudar. Jadi harus hati-hati sekali nyucinya, harus pakai lerak ya. Lerak itu sabun untuk tradisional khusus untuk batik ya. Terus jemurnya juga nggak boleh di matahari, harus diangin-anginkan aja. Nah, tapi tidak mencemari lingkungan ya kalau kita menggunakan pewarna alami tadi, menggunakan seperti kunyit, gambir, secang dan lain-lain, itu tidak mencemari lingkungan gitu ya. Jadi pewarnaan ini saya kebanyakan menggunakan pewarna sintetis. Setelah kita warna, prosesnya ini harus tempat khusus ya, tidak boleh sembarangan buangnya limbah-limbah itu ya. Baik nanti kan di samping diwarna, untuk melunturkan malamnya itu kita rebus ya. Rebusan malamnya itu kan mencemari lingkungan juga, nggak boleh sembarangan ya. Jadi semua harus ada tempatnya khusus. Sebelum kita buang harus kita Mbak Retno namanya? Ya, mungkin lebih tepat ya dilakukan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ya, sehingga limbah-limbah yang membahayakan tadi kita treatment, kita kelola sebelum dibuang ke tempat yang semestinya itu sudah dalam kondisi tidak membahayakan ya, baik itu sisa malam ataupun sisa-sisa zat pewarna. Begitu Mbak Retno. Alhamdulillah ya, ternyata beliau ini ya tidak hanya berpikir secara hanya uang ataupun budaya-budaya, tetapi tetap mengedepankan juga tentang lingkungan. Nah, ini yang harus kita acungi jempol. Oke, mungkin ini yang terakhir juga ya. Jadi pertanyaan kita yang tadi sudah saya singgung di awal, bagaimana setelah ada hasilnya, dikemanakan ini hasilnya? Ya orang itu kebanyakan memang kan produksi it's okay, tapi masarinya ini yang pusing. Jadi sesuai dengan ini saya tadi ya, komitmen saya untuk
kenapa saya bergelut di dalam batik Betawi ini, karena untuk ikut melestarikan budaya Betawi, itu core saya ya. Nah, itu tidak sepenuhnya kita itu wah semata duitan terus nih, wah uang enggak. Yang namanya bisnis itu nggak bisa sepenuhnya seperti itu ya, karena jadi saya apa namanya, pemasaran ini tentu karena ini adalah batik Betawi khas DKI Jakarta dan sekitarnya ya, mungkin ya Jabodetabek lah ya. Maka pangsa pasar saya adalah di situ. Tapi kadang-kadang juga dibawa ke luar daerah Jabodetabek untuk sebagai souvenir ya, karena ini ciri khas daerah. Pemasarannya adalah ya institusi, lembaga ataupun perorangan, kelompok masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek ya. Kemudian apa namanya? Apa tadi Mbak? Bahkan ini ya, mungkin sudah dijadikan apa ya, untuk kan sekarang dari pemerintah itu menggalakkan menggunakan budaya daerah, pakaian daerah masing-masing kan. Nah, sehingga mungkin banyak beberapa instansi itu juga menggunakan. Oh iya, tentu sudah beberapa instansi sudah bekerjasama dengan Batik Kunta untuk pembuatan desain batiknya ya. Jadi alhamdulillah saya terima kasih sekali, sering diajak pameran, sering diajak keluar lah, kita bergaul lah istilahnya ya dengan banyak orang, sehingga mungkin bisa memberikan peluang di dalam pemasaran. Di samping pemasaran kita juga sudah diberikan ini tadi pemasaran ya. Pemasaran ini mungkin yang alhamdulillah ya, pemasaran dan pameran itu nggak ketinggalan ya. Ya, kita sering ikut dan ada beberapa galeri ya. Saya sudah barang-barang saya ada di beberapa galeri, yaitu galeri di Mall Cibubur Junction, di Cek IKM Jakarta namanya ya galerinya, di lantai LG. Kemudian ada juga di Dekranas Jakarta Timur, di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kemudian di kantor Gubernur DKI Jakarta, Dekranas Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada yang di Gere namanya, ada di Gedung Abdul Muiz.